Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kawan-kawan sekalian, saudaraku yang ada dimanapun saja, sekarang di sini tepat jam 11.20, 11.10 menit. Jadi alhamdulillah di sini sudah melaksanakan sholat zuhur. Mungkin beda tempat, mungkin beda waktunya ya. Jadi mungkin kalau di Bali, di daerah timur atau di daerah barat mungkin waktunya berbeda, tapi nggak apa-apa karena ini mungkin bisa ditonton ulang. Selamat datang dulu saya ucapkan kepada saudara-saudara yang sudah tergabung di sini ya. Mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Sampai detik ini kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, terutama nikmat Islam yang merupakan salah satu nikmatul uzma, nikmat yang sangat agung. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam, ini merupakan nikmat yang sangat agung sekali. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita masih tetap dalam keadaan iman. Ini merupakan nikmat yang perlu kita syukuri, dan syukur itu perlu kita aplikasikan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk aktivitas yang positif. Kita gunakan kepada aktivitas-aktivitas positif, kita gunakan untuk beribadah. Ini salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Sambil menunggu yang lain ya, sambil menunggu yang lain, ini masih ada beberapa yang tergabung. Jadi silakan ini di-share kemana-mana, kemanapun saja, ini di-share kepada kawan-kawan, di-share di kawan-kawan ya. Ini yang hadir siapa saja ini, tolong di komen ya. Siapa ini? Ada Sunardi dari Banyuwangi ya. Kemudian Abdul Rashid Abu Bakar, ini dari mana ya? Lupa saya. Baik. Kita lanjutkan. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini dapat membanggakan beliau. Mudah-mudahan acara ini merupakan salah satu wasilah untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh beliau. Mudah-mudahan acara ini salah satu wasilah atau merupakan salah satu jalan untuk menyampaikan keilmuan-keilmuan yang terkait dengan Al-Quran. Silakan yang lain, silakan bergabung ya. Silakan share ini ya, share live streaming ini. Silakan share kemana-mana. Jadi biar banyak yang nonton, sehingga kalau banyak yang nonton otomatis lebih banyak manfaat yang tersebarkan. Jadi share itu gratis. Untuk itu jangan pelit-pelit,
ini kebaikan kok, insya Allah bermanfaat. Mungkin dengan cara share, mungkin itu dicatat satu amal baik, meskipun hal-hal yang sepele menurut kita, tapi manfaatnya itu banyak sekali, karena ilmu ini bisa tersampaikan ke siapapun saja. Demikian. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita mulai saja ya. Kita mulai saja ngaji tartil online ini. Mungkin kalau kemarin saya sudah mengenalkan diri tentang saya, pendidikan saya. Saya Husnur Rahim Ali, asli Pulau Garam, Madura. Untuk sekarang domisili di Jember. Pendidikan saya Al-Quran, pendidikan agama, pendidikan Al-Quran. Saya alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Di situ saya digembleng tentang ilmu agama, termasuk diantaranya ilmu Al-Quran. Kemudian guru Al-Quran saya, guru-guru di Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian saya berguru Al-Quran kepada Kiai Bosori Alwi Murtadho Singosari Malang. Dan alhamdulillah saya mendapatkan ilmu dari beliau yang sangat berharga sekali. Beliau inilah yang membuka pertama kali, yang membuka keilmuan, membuka cakrawala keilmuan kepada saya. Bagaimana seharusnya membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sebuah keilmuan, menjadi amal jariah kepada beliau, guru kita Kiai Bosori Alwi. Beliau sudah meninggal, tapi ilmunya tidak meninggal, ilmunya tetap berjalan. Sebagaimana idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi. Termasuk ilmu inilah yang diharapkan oleh para guru. Para guru itu tidak mengharapkan apa-apa. Niat para guru-guru itu, dan siapapun saja menjadi guru, jadi semuanya itu mengajar ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena memang balighu anni walau ayah, dan banyak fadilah-fadilahnya tentang at-ta'lim. Sebagaimana keterangan kemarin itu saya menjelaskan, likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Jadi guru itu inilah yang diharapkan. Yang diharapkan guru itu adalah amalkan ilmu ini. Amalkan ilmu ini, dan kalau bisa diajarkan kepada yang lain. Karena dengan demikian, ketika kita mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru, maka otomatis guru itu mendapatkan pahala, meskipun guru itu sudah meninggal dunia. Inilah yang diharapkan. Jadi siapapun saja yang pernah menerima suatu ilmu dari seorang guru, amalkan guru itu. Amalkan ilmu itu. Amalkan. Karena samratul ilmi adalah al-amal. Buahnya daripada ilmu adalah amal, mengamalkan ilmu. Setelah diamalkan, kemudian diajarkan, ditularkan kepada orang lain. Inilah yang diharapkan oleh guru. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teringat kepada guru saya itu cerita ya. Dulu saya ini belajar Al-Quran memang sejak kecil. Yang saya senangi itu memang belajar Al-Quran. Tanpa unsur paksaan, tanpa dipaksa siapapun. Saya hobi sendiri, senang sendiri belajar Al-Quran itu. Setelah itu saya pindah, kemudian saya mondok di pesantren Sidogiri. Keilmuan Al-Quran tambah berkembang. Dari situ saya sudah ngaji Al-Quran itu saya merasa kalau ngaji Al-Quran saya itu sudah lumayan bagus lah.
Dulu saya ketika ada orang membaca Al-Quran yang bagus sekali, zaman dahulu itu masih belum ada sound system sekarang ya, paling adanya speaker ya. Saya mendengar sayup-sayup Al-Quran yang bagus sekali itu saya datangi. Jadi ketika saya mendengar bacaan Al-Quran yang bagus itu saya datangi. Buat apa? Cuman mendengarkan saja. Mendengarkan saja. Di mana ada Al-Quran saya teringat itu. Dimanapun saja. Pernah saya main di Probolinggo ya. Kemudian menjauh di sana, sayup-sayup di sana, saya mendengar bacaan Al-Quran yang bagus sekali. Saya datangi itu. Saya datangi, kemudian saya dengarkan, senang sekali. Dari di hati itu muncul sendiri rasa senang ketika Al-Quran itu dibaca. Jadi alhamdulillah kalau bacaan Al-Quran saya sudah merasa bagus. Waktu itu saya merasa bagus lah. Setelah itu pertama mengaji kepada beliau Kiai Basori itu, saya pas membaca saya kan sudah merasa bacaan Quran saya sudah bagus. Saya menguasai beberapa murattal. Saya diajarkan oleh guru berbagai murattal ya. Ada murattalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, kemudian Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, kemudian saya juga diajarkan Syekh Siddiq Al-Minshawi, Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Dulu murattal itu yang terkenal hanya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian bermunculan seperti itu. Saya termasuk salah satu penggemar Al-Quran. Jadi dulu saya masih berupa kaset pita, itu saya koleksi dulu. Saya koleksi kaset pita itu murattalnya ini. Apabila ada orang yang dari Mekah itu, pas ada kasetnya itu saya minta itu untuk didengarkan. Jadi sangat menyenangkan sekali. Jadi saya merasa sudah bagus bacaan saya, lumayan bagus lah. Akhirnya setelah saya mengaji kepada Kiai Basori, pas waktu baca Fatihah, baru baca basmalah saja, baru baca bismillah saja, udah keliru, sudah dikelirukan sama kiai itu. Masih belum waladhdallin itu, masih baca bismillahirrahmanirrahim, sudah keliru. Akhirnya dalam hati saya merasa tertantang. Semakin dikelirukan saya merasa tertantang. Saya merasa tantang. Di dalam hati itu saya berkata, penasaran, ngaji yang betul itu seperti apa sih? Saya kok dikelirukan terus. Ngaji yang betul, yang bagus, yang ikut aturan di dalam ilmu tajwid itu seperti apa? Saya kok keliru terus ngaji ini. Jadi saya tertantang, tambah semangat. Dikelirukan tambah semangat dan menyenangkan sekali itu. Demikian. Oh, ternyata waktu itu saya keliru tawallud namanya. Istilahnya tawallud beliau itu. Beliau itu sangat ketat bacaannya, terutama masalah miring-miring dan tawallud ya. Tawallud itu asal kata dari tawallada ya tawalladu tawalludan, melahirkan suara. Jadi pas baca Bismillahirrahmanirrahim nirrahim rahma. Lah ini tawallud. Jadi pelajaran dari beliau itu tidak boleh tawallud. Bismillah. Nah, ini enggak boleh. Bismillah. Kemudian Rabbil alamin, bila ada bilanya itu enggak boleh, itu ada bilanya itu. Halus bersih. Rabbil alamin, bismillahi seperti itu. Rabbil alamin. Tidak boleh bisa. Jadi di situ saya merasa tertantang, dan pelajaran yang dapat kami terima, bacaan beliau itu sangat bersih sekali, jauh dari miring-miring dan tawallud. Jadi akhirnya saya berguru kepada beliau. Alhamdulillah saya bisa mengaji langsung kepada beliau, dan alhamdulillah saya mendapatkan syahadah dan sanad dari beliau. Mungkin saya sebagian dari santri-santri beliau
sebenarnya banyak yang lebih mumpuni daripada saya. Saya ini hanya sebagian, segelintir saja. Tapi besar harapan mudah-mudahan ilmu Al-Quran ini tersebar ke seluruh dunia ya. Karena apa? Kawan-kawan sekalian, kiai-kiai, guru-guru kita sudah banyak yang meninggal. Paku tuturnya bumi itu sudah banyak yang meninggal. Allah mengangkat ilmu di dunia dengan mengangkat ahli ilmunya, yaitu para kiai, para ulama yang sudah mengetahui ilmu agama itu. Kalau sudah banyak yang meninggal, maka ilmunya ikut hilang kalau tidak diajarkan. Lah kita sebagai santri-santri kiai, santri-santri guru, ayo kita pertahankan keilmuan ini. Kita pegang kuat-kuat keilmuan ini, jangan sampai kendor. Nanti setelah kita disibukkan dengan aktivitas yang lain, gak apa-apa, tapi kasih waktu untuk belajar. Kita harus meluangkan waktu untuk belajar, kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mosok kita, Al-Quran kitab kita, mosok tidak akan kita baca. Jadi mari kita jadikan walaupun kita sibuk seperti apapun, mari buat kesempatan. Terutama sekarang ini, di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, jadikan kesempatan untuk belajar Al-Quran bersama dengan saya. Belajar bersama dengan saya ya. Jadi belajar bersama dengan saya, insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi di situ, karena guru kita sudah banyak yang meninggal, maka kita yang harus melanjutkannya. Ya, sebagaimana begini kawan-kawan sekalian, ibarat sebuah bangunan, ya, ibarat sebuah bangunan yang mana bangunan itu paku tuturnya atau yang membuat bangunan itu kuat itu sudah diambil oleh Allah, sehingga bangunan ini gampang goyah. Gampang goyah karena apa? Karena tidak ada penguatnya, yaitu para ulama-ulama yang lillah, para ulama-ulama yang karena Allah, yang lillah murni karena Allah, ini sudah banyak diambil oleh Allah. Menyedihkan sekali. Kalau tidak sedih dengan meninggalnya ulama, berarti hati kita masih ada sifat nifak atau munafiknya. Jadi menyedihkan sekali lah. Karena bangunan itu sudah banyak sudah goyah ya. Terus bagaimana caranya? Paku tuturnya itu sudah nggak ada. Yang ada itu ada paku yang kecil-kecil. Kalau paku yang besar-besar untuk penguatnya itu sudah nggak ada. Yang ada cuman paku yang kecil-kecil. Terus bagaimana? Nah, kita jangan putus asa. Maka yang ada itu kita fungsikan. Paku yang kecil-kecil itu kita fungsikan. Kita paku bangunan-bangunan itu, di mana ada yang renggang kita paku, di mana ada yang tidak kuat kita kuatkan. Maka dengan cara seperti ini, insya Allah bangunan itu akan kuat lagi. Sebagaimana agama, ajaran agama, kita sudah ditinggal oleh Nabi. Kita sudah berada di zaman akhir, ala syafa jurufin harin. Kita sudah ada di pinggir jurang. Nabi sudah enggak ada, sahabat sudah enggak ada, ulama sudah enggak ada, kiai-kiai sudah banyak meninggal dunia. Yang ada cuman ada kiai-kiai yang yang masih calon kiai atau yang ada cuman ustadz-ustadz yang baru keluar dari pesantren, yang sudah baru mengenyam ilmu. Lah itu tidak apa-apa, itu kita fungsikan. Kita fungsikan di mana tidak ada majelis taklim, adakan majelis taklim. Di mana tidak ada pengajian, adakan pengajian. Terus kalau di tempat kita itu banyak pengajian, majelis taklim, masjid zikir, kalau sudah banyak rame di tempat kita, insya Allah agama akan menjadi kuat. Demikian. Maka
saya sendiri sebenarnya merasa tidak pantas, cuman saya berpikir ulang, terus siapa yang ingin melanjutkan perjuangan kiai ini kalau bukan kita sebagai santri-santrinya. Demikian. Baiklah kawan-kawan sekalian, mungkin ini saya akan menjelaskan tentang beberapa sejarah ya, tentang tajwid dulu. Selanjutnya kita nanti tadarus. Selanjutnya nanti saya akan tadarus, saya akan baca Al-Quran. Silakan kawan-kawan simak. Dan kalau memang ada pertanyaan, bisa langsung dialamatkan ke saya atau di ini, komen di bawah ini ya. Silakan tulis komen di bawah ini, tulis pertanyaan seputar Al-Quran, silakan ditanyakan. Insya Allah saya akan membantu. Ya sifatnya membantu ya. Kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya insya Allah saya carikan jawabannya. Baik, kita mulai, kita baca Fatihah dulu ya. Karena Al-Fatihah itu 5 quri'at telah. Fatihah itu untuk apa saja. Nah, maka karena Fatihah itu untuk apa saja, maka mari kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah untuk menerima kebaikan. Pikiran kita juga dibuka oleh Allah untuk menerima ilmu, dan seluruh amal kita, seluruh badan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Bermanfaat untuk kita bersama, kita bisa mengamalkannya. Begitu. Ila hadhihi wa kullu sahbi jan mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kawan-kawan sekalian, tentang Al-Qur'an. Kita mulai ya. Kita urut dari Al-Qur'an dulu. Salah satu rukun iman seorang Islam, seorang mukmin itu beriman tasdiqan bil qalbi. Salah satu rukun iman itu adalah percaya terhadap kitab Allah. Dan sebagian dari kitab Allah adalah Al-Qur'an. Jadi kita harus percaya, harus yakin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah merupakan wahyu daripada Allah ya. Wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti kalamullah, firman Allah merupakan suatu hal yang mulia. Al-Quran itu merupakan suatu hal yang mulia karena itu adalah firman Allah. Jadi antara kalamullah dengan kalamul bashar, firman Allah dengan bahasa Al-Quran atau kalamullah itu kemuliaannya antara kalamullah dengan bahasa manusia, kalamul bashar, perkataan manusia itu bagaikan Allah dan makhluknya. Begitu tinggi derajat Al-Quran ini. Jadi kita harus memuliakan Al-Quran ini. Karena apa? Karena ini adalah firman Allah. Jangan ke fikih dulu, jangan ke ilmu zahir dulu. Di hati ini ditata dulu. Kita tata. Al-Quran ini adalah firman Allah. Maka karena ini adalah suatu yang mulia, maka perlu diperlakukan istimewa. Karena Al-Quran ini adalah suatu yang mulia,
maka perlu diperlakukan istimewa. Siapa saja yang mulia diperlakukan istimewa. Sebagaimana para kiai itu perlu diperlakukan istimewa. Siapa yang memperlakukan? Ya kita yang bukan kiai. Kalau kiai tidak perlu diperlakukan seperti itu. Kiai itu tidak perlu diperlakukan seperti itu. Yang memperlakukan itu adalah kita. Jadi suatu yang mulia itu harus diperlakukan dengan mulia juga. Demikian. Sedemikian Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah satu yang mulia, maka harus diperlakukan dengan mulia. Bagaimana melakukan Al-Quran dengan mulia? Ketika kita membaca Al-Quran, maka membacanya itu ta'adduban, harus ada adabnya. Selain adab yang berkaitan dengan batin, juga ada tata cara, ada aturannya yang berkaitan dengan zahir. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada aturannya, baik batin atau zahir. Kalau batinnya ta'adduban, selalu khusyuk hatinya, harus khusyuk hatinya, tadabbur. Itu kalau membaca Al-Quran. Selain tadabbur, lisannya juga harus betul. Karena apa? Karena ini adalah firman Allah. Jadi membaca firman Allah, membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca surat kabar. Jadi Al-Quran itu, meskipun di Al-Quran itu ada beberapa persen tentang Al-Qasas atau cerita, jadi di Al-Quran itu banyak cerita, mengandung cerita. Tapi itu tidak sama dengan cerita-cerita yang ada di surat kabar. Untuk itu cara bacanya harus beda. Membaca Al-Quran dengan surat kabar itu beda. Meskipun surat kabarnya itu berbahasa Arab semisal, itu beda cara membaca Al-Quran dengan membaca surat kabar. Beda. Bukan hanya beda, harus dibedakan. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Jangan macam-macam, ini adalah firman Allah. Harus ta'adduban, harus merasa senang dengan membaca Al-Quran itu. Harus merasa senang, merasa khusyuk, merasa bahagia dengan membaca firman Allah ini. Demikian. Jadi itu adalah firman Allah. Karena firman Allah ini suatu hal yang mulia, maka harus diperlakukan secara mulia juga. Termasuk bagaimana cara membaca Al-Quran. Jadi cara membaca Al-Quran harus berhati-hati. Jangan membaca sekarepan. Membaca Al-Quran itu harus berhati-hati. Intabih ya qari Al-Quran. Berhati-hatilah orang yang membaca Al-Quran. Harus berhati-hati di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana kalau saya membaca Al-Quran itu tidak bisa, keliru-keliru terus? Yang penting berhati-hati. Dan masih ada kemauan untuk belajar, harus belajar terus. Meskipun keliru ya nggak apa-apa, dimakfu itu. Yang penting dalam keadaan belajar dan sudah berhati-hati, maka itu dimakfu, bahkan mendapatkan 2 pahala. Walladzi yatata'ta, orang yang terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Ajron, mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala masyaqqatnya. Pahala yang kedua adalah karena dia membaca Al-Quran. Saya itu kalau mendengarkan Al-Quran yang keliru-keliru itu, kalau bulan puasa itu meskipun keliru itu senang saya. Karena saya mendengar Al-Quran senang sekali. Suasana senang sekali. Tapi di sisi lain kadang-kadang menjadi beban. Kalau ada bacaan Quran yang keliru itu jadi beban kepada saya. Kok umpama saya punya obat ya, kok umpama saya punya obat yang mana kalau orang itu meminum obat itu bisa lancar Al-Qurannya, saya kasih obat orang itu karena beban kepada diri saya. Ya, jadi nanti insya Allah nanti untuk sementara kita sampaikan dulu ini banyak jawaban-jawaban. Selamat datang semuanya.
kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita ini saudara ya, saling membantu. Apa yang saya punya akan saya perbantukan. Sedemikian kawan-kawan sekalian, yang punya itu diperbantukan ya. Jadi nanti ada kayak main sepak bola itu. Demikian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu harus tetap ada aturannya. Bagaimana? Harus baca yang betul, baca dengan betul, sebagaimana aturan-aturan yang ada di dalam ilmu tajwid. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Qala Allahu azza wa jalla, warattilil Qur'ana tartila. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu berbunyi, warattilil Qur'ana tartila. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzila. Sesungguhnya Allah itu senang kalau Al-Quran itu dibaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Maksudnya apa? Maksudnya ya baca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, sebagaimana Al-Quran itu dibaca oleh malaikat Jibril, sebagaimana Al-Quran itu dibaca oleh Rasulullah. Demikian. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana kama aqra'ahu iyyahu Jibrilu an Rabbil Izzah. Nabi itu cara membaca Al-Qur'annya itu sebagaimana malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi. Malaikat Jibril itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibaca oleh Nabi itu sebagaimana apa yang dibaca oleh malaikat Jibril, dan yang dibaca oleh malaikat Jibril itu sama dengan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud. Jadi bacaan Nabi itu sama persis sebagaimana bacaan malaikat Jibril, karena Nabi membaca yaqra'ul Qur'an kama aqra'ahu iyyahu Jibril an Rabbil Izzah wa 'allamahu lis-sahabah. Setelah Nabi itu menerima bacaan dari malaikat Jibril, wa 'allamahu lis-sahabah, kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Kama sami'au, sebagaimana Nabi mendengar dari malaikat Jibril. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu sebagaimana yang diterima oleh malaikat Jibril, dari malaikat Jibril. Nah, demikian. Wa 'arradahu 'ala Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi selain menerima bacaan dari malaikat Jibril, mendengar dari bacaan dari malaikat Jibril, kemudian Nabi wa'arradahu, membacakan kepada malaikat Jibril. Akhirnya ini jadi salah satu metode di dalam pengajaran Al-Quran. Jadi pengajaran Al-Quran itu ada 3. Pertama, guru membaca, murid mendengarkan. Sima'i namanya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, murid membaca, guru mendengarkan. Kalau keliru nanti dikasih tahu. Itu. Kemudian nomor 3, guru membaca, kemudian murid ikut membaca. Jadi gantian membaca sebagaimana apa yang dibaca oleh guru, dan metode yang nomor 3 ini yang paling bagus. Jadi guru memberi percontohan, kemudian murid mencontoh dan mempraktekkan bacaan guru tadi. Nah, demikian. Jadi Al-Quran yang diterima oleh Nabi dari malaikat Jibril, kemudian wa'allama as-sahabatu at-tabi'in. Jadi wa'allamahu as-sahabata, Nabi mengajarkan kepada sahabat, wa'allama as-sahabatu at-tabi'in, sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Wa'allama at-tabi'una tabi'ihim, kemudian para tabi'in mengajarkan kepada orang setelahnya
tabi'it tabi'in. Wastamarrat ta'limu ila yaumina hadha fi silsilatin tubda'u bi nabiyillah an Jibrilah an Rabbil alamin alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan terus pengajaran seperti itu terus berjalan turun menurun sehingga sampai kepada kita sekarang ini dengan mata rantai sanad yang cukup jelas dari Nabi dari malaikat Jibril an Rabbul Azzah, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ini persyaratan qiraah shahihah itu adalah ittisalus sanad. Sanadnya nyambung, harus berguru. Jadi tidak cukup apabila ada orang belajar Al-Qur'an melalui YouTube misalnya ya, tidak online seperti ini, tidak live seperti ini tidak cukup. Jadi harus bermusyafahah. Acara seperti ini kan kaidahnya itu mencari kesempatan ya, kesempatan dalam bulan Ramadan, kemudian kesempatan bermedsos yang baik, kemudian kesempatan karena sekarang ada wabah corona, maka kita gunakan ngaji seperti ini. Sebenarnya yang paling utama ngaji itu langsung bertemu langsung, syakhsiyah, langsung bertemu dengan gurunya, kemudian langsung menerima dari gurunya, itu yang lebih bagus. Berarti ini pakai ikut kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Suatu yang tidak bisa diambil semuanya, ya jangan dilepas semuanya. Demikian. Kalau bisa harus langsung mengaji kepada guru. Silakan cari guru dimanapun kawan-kawan berada, silakan berguru. Dan orang berguru itu tidak cukup dibatasi dengan umur ya. Kepada siapapun saja, kalau memang beliau itu ahli, bertanyalah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah, misalnya muskil tentang Al-Qur'an, bertanyalah kepada orang yang ahli Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang ahli Al-Qur'an. Jadi terus belajar. Demikian. Jadi Al-Qur'an itu terus runtut seperti itu. Dan salah satu syarat qiraah shahih adalah ittisalus sanad, nyambungnya sanad, harus berguru. Lebih-lebih Al-Qur'an itu ala sabilir riwayah. Ilmu Al-Qur'an itu yang berkaitan dengan kaifiatul ada ya, cara membaca, kaifiatul ada itu ala sabilir riwayah, dengan cara periwayatan. Bukan cara berijtihad sebagaimana di fikih ya. Bukan dengan cara penelitian, bukan. Tapi Al-Qur'an ini bisa sampai kepada kita sekarang ini ala sabilir riwayah, dengan cara periwayatan. Demikian. Baik, kita lanjut. Kana as-sahabatul kiramu yatluna al-Qur'ana haqqa tilawatihi wa yurattilunahu tartilan i'tibadan minhum ala saliqatin arabiyyatin wa istiqamati lahjatin wa fasahati lisanin wa judati talaqqin wa quwwati hafizatin wa kama annahum la yukhti'una fi ada'il kalam al-arabiy al-mutalaqqa min qaumihim saliqatan. Kadzalika kanu la yukhti'una fi tartilil Qur'an ba'da talaqqihi wa sima'ihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu dulu membaca Al-Qur'an itu haqqa tilawati. Yang dimaksud haqqa tilawati itu membaca Al-Qur'an dengan lisan, bil lisan, juga dengan akalnya. Jadi haqqa tilawat itu membaca bukan hanya lisan saja, tapi juga dipahami, difikir-fikir, diamalkan, dan bacanya juga betul. Itu namanya haqqu tilawati. Wa yurattilunahu tartilan,
dan membacanya dengan tartil. I'timadan minhum ala saliqatin arabiyatin, dan membacanya dengan tartil dengan betul sebagaimana logat-logat orang Arab yang fasih-fasih. Makanya kita itu kan diperintahkan baca Al-Quran, iqra'ul Quran biluhunil Arab al-fusaha. Bacalah Al-Quran itu dengan logat-logat orang Arab yang fasih-fasih. Karena Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab, tapi Arab yang fasih. Karena ada juga orang Arab tidak bisa baca Al-Qurannya. Ada bahasa Arab itu karena bahasanya, tapi kadang-kadang ada orang Arab tidak bisa baca Quran, itu ada. Saya pernah ikut tadarus sama orang Arab ya, baca gantian dengan orang Arab. Itu ada yang tidak bisa baca Quran, keliru-keliru panjang pendeknya. Tapi bahasanya bahasa Arab, karena beda bahasa Arab dengan Al-Quran itu beda. Arab itu ada Arab fusha, ada Arab suqiyah. Seperti orang-orang yang kerja di Arab Saudi itu Arabnya suqiyah. Jadi kalau kita bisa berbahasa Arab dengan fusha, orang Arab itu kagum. Wah, ini orang terpelajar ini. Ini syekh atau talib atau orang yang belajar. Karena di sana itu bahasa Arabnya dipotong-potong. Min aina ji'ta minin jit, gitu ya. Oke. Wastiqamati lahjatin, dan juga lahjanya pakai lahja Arab. Wa fasahati lisanin, dan lisan yang fasih. Wajudati talaqqin, dan dia dia langsung menerima kepada Nabi. Jadi judatu talaqqin itu talaqi itu langsung menerima. Wa quwwati hafizatin, lah ini lagi terkenal orang Arab itu hafalannya sangat kuat. Dalam sejarah orang Arab itu mempunyai hafalan yang sangat kuat. Orang Arab itu bisa membaca silsilah sampai ke atas. Jadi memang dalam sejarah orang Arab itu punya ingatan yang sangat kuat. Sehingga Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi dan disampaikan oleh pada sahabat itu berlomba-lomba menghafal dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Sehingga Al-Quran pada waktu itu berada di dada-dada mereka, sudah dihafal di luar kepala, karena Al-Quran dulu turunnya. Oke. Setelah itu hafalan yang kuat, bahasa Arabnya yang fasih. Kemudian ketika orang Arab itu berbicara, la yukhti'una fi ada'il kalamil arabi al-mutalaqqi min qaumihim saliqatan. Jadi bahasa secara turun menurun mereka itu tidak pernah keliru di dalam berbahasa di kaum mereka. Jadi setiap kaum di sana itu kan ada setiap kabilah itu kan kadang-kadang berbeda-beda cara bacanya, dan mereka itu tidak ada kekeliruan di dalam kabilah mereka, bahasanya mereka yang diterima dari secara turun menurun. Sehingga karena demikian itu, kadzalika kanu la yukhti'una fi tartilil Qur'an ba'da talaqqihi wa sima'ihi min Rasulillah. Sehingga dalam Al-Quran pun orang Arab itu tidak keliru di dalam membaca Al-Quran, karena memang kebiasaan mereka itu memang bahasanya itu bahasa yang fasih dan ingatan yang kuat, sehingga para sahabat itu tidak keliru di dalam membaca Al-Quran. Apa yang diterima dari Nabi dan apa yang didengarkan oleh Nabi, para sahabat itu sangat kuat sekali. Sehingga Al-Quran itu disampaikan kepada kita. Jadi dulu itu kan Al-Quran masih belum terkodifikasi, masih belum ghairu mudawwan, masih belum terbukukan. Ada di mana? Ya di hati-hati para sahabat, ada di dada mereka, ada di ingatan mereka, fi sudurihim. Jadi karena sahabat itu kan ingatannya kuat-kuat, jadi Al-Quran itu betul-betul melekat di ingatan para sahabat. Wa qawaidun nahwi lam tudawwan ba'du, dan pada masa itu
Masih belum ada ilmu nahwu, belum ada ilmu, jangankan ilmu nahwu, orang baca tulis di masa itu jarang sekali. Kalau dalam sejarah baca tulis itu awal mulanya itu dari sekretarisnya Nabi Daud. Terus turun menurun kepada biasanya para pedagang di Arab itu yang bisa baca bahasa tulis, karena dia ada komunikasi dengan orang luar sehingga baca tulis menulis. Jarang yang bisa baca tulis dulu, itu jarang. Orang Arab itu mainnya hafalan bukan tulisan ya. Orang Arab itu mainnya hafalan bukan tulisan, sehingga mereka itu membiasakan menghafal bukan menulis. Baru setelah lama-lama terutusnya Nabi, maka Nabi punya di antara Nabi itu yang mempunyai peran penting di dalam munculnya tulisan ini. Sejarahnya panjang, itu nanti kita bicarakan. Wa kadzalika qawaidut tartil wat tajwid. Tartil, tajwid itu masih belum terbukukan, enggak ada ilmu tajwid. Jadi Nabi itu tidak mengajarkan ini bacaan idgham bi gunnah, ini namanya ikhfa, ini imalah. Enggak, Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi itu langsung mengajarkan praktek untuk Al-Quran. Jadi ilmu tajwid masih belum ada waktu itu. Adanya itu setelah Islam berkembang, tersampaikan kemana-mana, sehingga lughatul Arab dan lughatul Ajam berkumpul. Lah disitulah banyak kekeliruan. Wa ba'da fushuwil lahni wa ujbatil alsinah ihtajan nasu ila wad'i qawaid ilmi tajwid kama ihtaju ila wad'i qawaidin nahwi. Lah setelah itu banyak, karena orang Arab sudah banyak orang yang memeluk Islam, baik itu orang Arab atau yang bukan Arab, maka sangat diperlukan untuk aturan-aturan, kaidah-kaidah agar terlepas dari kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Maka munculnya di situ ilmu tajwid. Karena apa? Ilmu tajwid itu agar tidak keliru, muncullah ilmu tajwid. Kemudian ketika tidak tahu suatu ayat, muncullah ilmu tafsir. Ketika tidak tahu makna dalam satu kalimat, muncullah satu ilmu namanya ilmu balaghah. Terus bermunculan seperti itu. Asalnya dari Al-Quran semua, bermunculan semuanya. Demikian. Wa'lam anna ahkam at-tajwid wa qawa'idihi anna ahkam at-tajwid wa qawa'idahu lam tuda wa'lam anna ahkam at-tajwid wa qawaid lam tuda li wa'lam anna ahkam at-tajwid wa qawaidahu anna qawaidahu, perlu diketahui bahasanya hukum-hukum tajwid dan kaidah-kaidahnya itu tidak untuk diajarkan saja, melainkan untuk praktek di dalam membaca Al-Quran. Bal inna ta'alluma ahkamit tajwid wa qa'idahu huwa adatun littadbiq al-amali fi athna'it tilawah. Wala ma'nan lil ilmi bi ahkamit tajwid wala ma'nan lin najai bil ijabati sahihah an kulli su'alin. Artinya begini, jadi ilmu tajwid ini bukan untuk dipelajari, tapi ilmu tajwid ini untuk dipraktekkan. Jadi adanya ilmu tajwid itu karena untuk praktek membaca Al-Quran agar tidak ada kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Makanya hukum belajar ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid ini hukumnya fardu ain. Siapapun saja yang membaca Al-Quran harus mengikuti aturan tajwid, aturan-aturan yang sudah ada di dalam ilmu tajwid. Demikian. Jadi
kembali lagi ke depan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, orang membaca Al-Quran karena Al-Quran ini merupakan firman Allah suatu hal yang mulia, maka perlu diperlakukan istimewa. Kita harus memuliakan Al-Quran itu. Cara membaca pun kita harus memuliakan, termasuk dalam cara membaca. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Harus berhati-hati. Kalau misalnya yang sudah tahu, ditingkatkan ya, yang sudah baca Al-Quran, yang sudah bisa baca Al-Quran, ditingkatkan dengan tadabburnya, diperbagus bacaannya. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, berhati-hatilah di dalam membaca Al-Quran. Berhati-hati ya, panjang pendeknya, dengung-dengungnya, berhati-hati di dalam membaca Al-Quran, karena ini adalah firman Allah. Dan dibuat senang di dalam membaca Al-Quran itu. Jangan malah kita takut ya, jangan. Dibuat senang baca Al-Quran. Meskipun keliru nggak apa-apa. Nanti yang keliru itu dapat 2 pahala katanya. Pertama, pahala karena dia keliru di dalam merasakan ta'ab, merasakan musyaqqah. Jadi poin karena dia musyaqqah di dalam membaca Al-Quran. Nomor 2, karena dia membaca Al-Quran, tapi dengan catatan harus berhati-hati dan tetap belajar. Demikian. Termasuk cara seperti ini salah satu cara untuk melepaskan diri kita dari ketidaktahuan membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita masih keliru membaca Al-Quran, maka itu dimakfu, bahkan dapat 2 pahala. Kita akan masih belajar seperti ini nih. Kalau masih keliru, cuman tetap belajar, tetap keliru meskipun sudah belajar, falahu ajron, dapat 2 pahala. Kawan-kawan sekalian, ini penjelasan tentang tajwid. Wa'lam aidan anna kulla akhdin an muallimin aw dirasatin li kitab tajwidin aw adabi hasabi irsyad syaikhin mutkinin innama huwa ta'allumun wa tadarrubun 'ala al-ada'i sahih amama Allah azza wa jal. Jadi orang yang belajar, orang akhid an muallim, setiap akhid, wa'lam aidan anna kulla akhidin 'anil muallim, perlu diketahui orang yang mengambil dari satu muallim, dari satu guru, artinya setiap orang yang mengaji, au dirasatin li kitab tajwidin, atau dia belajar kitab tajwid ya, au adai hasabi irsyadati syaikhin mutkinin, atau dia membaca Al-Quran menurut petunjuk-petunjuk syekh yang sudah mutkin, menurut petunjuk guru yang sudah mutkin. Innama huwa ta'allumun wa tadarrubun 'alal ada'is sahih amama Allah azza wa jalla. Jadi dia innama huwa ta'allumun, dia itu hanya belajar saja, 'alal ada'is sahih, bagaimana cara praktek yang betul, amama Allah azza wa jalla, di hadapan Allah. Karena kalau kita sudah belajar Al-Quran, kita seakan-akan berada di hadapan Allah. Kita membaca Al-Quran seakan-akan kita berada di hadap Allah, amamallahi azza wa jalla. Maka yuhibbu ayyukra al-Quran kama unzila. Maka Allah senang Al-Quran itu dibaca sebagaimana diturunkan pada waktu diturunkan dari malaikat Jibril ke Nabi. Jadi karena di dalam belajar ilmu tajwid, karena di dalam membaca Al-Quran itu seakan-akan kita berada di hadapan Allah. Karena apa? Karena Al-Quran kan firman Allah. Jadi setiap orang yang belajar Al-Quran, setiap orang yang membaca Al-Quran, maka orang itu bagaikan ada di hadapan Allah. Lah, karena orang itu bagaikan ada di hadapan Allah, maka Allah yuhibbu ayyukra al-Quran kama unzila. Maka Allah itu senang Al-Quran itu dibaca sebagaimana pertama kali Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi. Berarti kita harus membaca itu mengikuti bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi. Demikian, harus mengikuti tajwidnya. Demikian.
Jangan dibalik-balik ya. Jadi baca Al-Quran kemudian sekarepan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu bagaikan kita membaca di hadapan Allah. Demikian. Wa makna tilawatul Quran haqqa tilawati, yang dimaksud membaca Al-Quran haqqa tilawati itu adalah yashtariku ayyashtarika fihi lisan wal aqlu wal qalbu. Jadi harus menyatukan lisan, akal dan hati, harus bersatu. Ketika membaca Al-Quran itu harus menyatukan, ishtirok, kembulan, harus bersatu. Jadi fahadzul lisan, maka bagian lisan tashihul huruf bitartil. Bagian lisan ini ketika membaca Al-Quran, maka tashihul huruf bitartil. Huruf-hurufnya harus betul. Itu bagian lisan. Ketika membaca Al-Quran, huruf-hurufnya betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Itu wilayah lisan. Wa hadzul aqli tafsirul ma'ani. Sedangkan wilayahnya akal itu menjelaskan kandungan arti dari ayat yang kita baca secara global. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Itu. Wa hadzul qalbi. Bagaimana? Untuk hati bagaimana? Al-itti'az wa ta'assur. Jadi al-itti'az mengambil apa ya? Mau'izah, wa ta'assur, dan mengambil apa ya? Membekas. Jadi sekiranya ketika membaca Al-Quran kita mengambil mau'izah, untayan-untayan yang dibaca ini maksudnya untuk apa? Itu seakan-akan memau'izah kita. Jadi Al-Quran itu memberi mau'izah kepada kita dan memberi bekas di dalam hati. Ketika membaca Al-Quran itu akan bertambah keimanan, bertambah khusyuk, bertambah tenang, bertambah sehat dengan membaca Al-Quran. Karena Quran itu sebagai petunjuk juga sebagai syifa. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Selain Al-Quran itu juga petunjuk, juga sebagai obat hati dan beberapa penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau orang yang sakit, bacalah Al-Quran, niat berobat dengan Al-Quran. Demikian. Mungkin ini 1 jam sudah ya. 1 jam. Tadi saya memulai jam 11 10 menit, sekarang sudah jam 12 7 menit. Jadi ini 1 jam. Mohon masukan untuk kawan-kawan, atau kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ini ya. Atau masukan dipersilakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bersamaan dengan hidayah Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita gunakan ini sebaik-baiknya, biar kita tidak dituntut untuk belajar ya. Kita yang tidak tahu baca Al-Quran itu kan dituntut untuk belajar. Maka lepaskan tuntutan ini dengan mengikuti live streaming seperti itu. Jadi kalau umpama nanti kita baca Al-Quran masih keliru, maka masih dapat 2 pahala meskipun keliru. Karena apa? Masih belajar soalnya. Bedanya kalau sudah tidak mau belajar, apalagi merasa bagus dirinya, udah merasa bagus bacaannya, kemudian bacaan Qur'annya tidak hati-hati, maka itu dosa. Ingat pesan saya tadi itu, suatu yang mulia harus diperlakukan mulia. Suatu yang istimewa harus diberlakukan secara istimewa. Al-Quran yang mulia harus kita melakukan, menempatkan Al-Quran itu secara mulia dengan membaca yang betul. Itu salah satu bentuk memuliakan Al-Quran. Demikian cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.